Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas mengenai ATP atau adenosin trifosfat. Oke, presentasi kali ini akan dibawakan oleh saya, Alfi Nurdiati absen 6, kemudian ada Abidana Masluki absen 19, kami dari Tadris Biologi kelas 1A. Yang pertama kita bahas adalah mengenai apa itu ATP. Adenosin trifosfat atau yang disingkat dengan ATP adalah nukleotida dasar dalam peroleh energi seluler. Jadi ATP adalah molekul pembawa energi dalam jumlah besar. Adenosin trifosfat terjadi selama fotorespirasi dan respirasi seluler dan dikonsumsi oleh banyak enzim dalam katalisis berbagai proses kimia. Rumus molekulnya adalah C10H16N5O13P3. ATP terdiri dari molekul adenosin, yaitu dibentuk oleh penyatuan adenin dan ribosa, kemudian dihubungkan dengan serangkaian 3 gugus fosfat. Adenosin trifosfat pertama kali ditemukan di otot manusia pada tahun 1929 di Amerika Serikat oleh Cyrus Hafiske dan Yela Pragada Subarau, dan secara independen di Jerman oleh Karl Lohmann. Namun hingga 10 tahun kemudian, peran sentral ATP dalam transfer energi mulai diakui. Pada tahun 1941, Fritz Lipmann dibantu oleh kontribusi Hermann Kapkar menghipotesiskan sifat siklus peran ATP dalam proses bioenergi dengan menulis, tidak ada jawaban pasti yang dapat diberikan untuk pertanyaan tentang bagaimana potensi tinggi dari gugus fosfat beroperasi sebagai promotor berbagai proses, meskipun hanya interkoneksi yang kurang lebih dekat dengan pergantian fosfat dapat dikenali. Siklus metabolisme sebanding dengan mesin yang menghasilkan arus listrik, bahkan tampak dalam organisasi seluler. Arus fosfat memainkan peran yang sama dengan arus listrik dalam kehidupan manusia, dan itu juga merupakan bentuk energi yang digunakan untuk semua tujuan. Oke, selanjutnya adalah mengenai sifat kimia ATP. ATP stabil dalam larutan air antara pH 6,8 dan 7,4 tanpa adanya katalis. Pada pH yang lebih ekstrem, ATP dapat dengan cepat terhidrolisis menjadi ADP dan fosfat. Sel hidup mempertahankan rasio ATP ke ADP pada titik 10 urutan terbesar dari kesetimbangan dengan konsentrasi ATP 5 kali lebih besar dari konsentrasi ADP. Ikatan antara gugus-gugus fosfat ATP dapat diputus oleh hidrolisis. Ketika ikatan fosfat terminal putus, suatu molekul fosfat anorganik atau HOPO32- disingkat PI meninggalkan ATP yang menjadi adenosin difosfat atau ADP. Reaksi ini eksergonik dan melepaskan 7,3 kilokalori energi per mol ATP yang dihidrolisis seperti ini. Rumus reaksinya ATP plus H2O menjadi ADP plus PI dengan membutuhkan energi 7,3 kilokalori energi per mol. Kemudian proses dari pemisahan tersebut bisa dilihat pada gambar di samping. Karena melepaskan energi ketika dihidrolisis, ikatan-ikatan fosfat pada ATP terkadang disebut sebagai ikatan fosfat berenergi tinggi. Namun, istilah ini menyesatkan. Ikatan fosfat pada ATP bukan merupakan ikatan yang amat kuat, tapi lebih karena reaktan ATP dan air itu sendiri memiliki energi yang relatif terhadap energi produk ADP dan Pi. Pelepasan energi selama hidrolisis ATP berasal dari perubahan kimiawi ke kondisi yang berenergi bebas lebih rendah, bukan dari ikatan fosfat itu sendiri. Ketika hidrolisis ATP melepaskan banyak energi karena ketiga gugus fosfat bermuatan negatif. Muatan-muatan serupa ini terhimpun bersama dan gaya tolak-menolak di antara gugus-gugus ini berkontribusi bagi ketidakstabilan di wilayah molekul ATP. Ekor trifosfat pada ATP adalah ekuivalen kimiawi dari pegas yang ditekan. Peran ATP.
Peran dalam kehidupan yang berhubungan dengan biologi, yakni pada hewan, ATP dibuat melalui respirasi sel, yang biasanya menggunakan oksigen untuk mengubah glukosa menjadi karbon dioksida dan air. Respirasi sel juga dapat terjadi tanpa adanya oksigen. Dalam hal ini disebut glikolisis atau respirasi energen, dan produk adalah asam pirufat. ATP disimpan sebagai energi. Ini menjadi aktif ketika dipecah oleh hidrolisis, penyisipan molekul air antara ikatan kimianya. Hasil hidrolisis pada salah satu fosfat dari ATP menjadi terpisah akan melepaskan energi. Mitokondria menghasilkan adenosin trifosfat ATP. Sumber energi kimia. Adenosin trifosfat adalah molekul yang membentuk DNA. ATP juga bertanggung jawab untuk bioluminesken, yaitu kemampuan beberapa organisme seperti kunang-kunang dan ikan pemancing untuk memancarkan cahayanya. ATP juga bertanggung jawab untuk transportasi aktif, di mana bahan-bahan yang dipompa ke dalam atau keluar dari sel melewati membran sel. ATP juga membantu menjaga volume cairan yang ideal dalam sel dan membantu mengirimkan sinyal antara sel-sel. Transmisi informasi melalui sistem syaraf dan kontraksi otot juga bergantung pada ATP. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.